misalkan ini kan terhadap DT ini apa namanya tinggal delta T, ini kan T-nya sama dengan 0, ini N-nya bisa hilang sehingga nanti grafiknya ya ini len yang dalam ini versus T. Nah, nanti akan kita mendapatkan yang mirip dengan orde 2 tipe 2. Kalau kemarin mana? Tipe 2. Nah, ini mirip. Ya kan? Mirip dengan ini. Per A0 min B0 len B0 A0 kali A0 pangkat B0. Ini kalau diintegralkan seperti ini, nah ini kan lennya kan tinggal dihilangkan karena terhadap X ya, 0 sampai X. Ini juga tinggal T saja. Nanti hasilnya seperti ini. Yang orde 2 tipe 2. Jadi ini sebenarnya mirip saja dengan orde 3 yang tipe kedua. Dan yang terakhir di orde 3 itu adalah yang orde 3 tipe 3 ya. Nah ini sebenarnya ini banyak yang belum muncul ini. Kita punya 3 reakan A, B, dan C, kemudian masing-masing ini berorde 1, maka apa namanya kita akan punya persamaan reaksi R sama dengan dA per dt kali K A pangkat 1 ya, B pangkat 1 dan C pangkat 1. Jadi nanti kalau di total ini orde 3. Nah kemudian ini penyelesaiannya biasanya itu menggunakan integral parsial. Parsial artinya ketika kita selesaikan satu reaktan, yang lain dianggap konstan dulu, tidak diintegralkan, baru nanti ditambahkan. Saya tidak akan sampaikan metode ini karena sepertinya ini Anda tidak mendapatkan referensinya ya. Jadi kalkulus kita kan tidak sampai ke persamaan diferensial yang parsial. Nah, yang penting bagi kita adalah persamaan akhirnya. Jadi nanti kalau Anda punya waktu sempat silahkan dibaca-baca bagaimana mendapatkan ini, tapi yang penting kita dapatkan persamaan. Jadi ini persamaan akhirnya kalau kita punya orde 3 tipe 3. Jadi ini ada karena parsial tadi sebenarnya, maka ini sebenarnya satu penyelesaiannya yang dijumlahkan. Jadi seper A0 min B0, B0 min C0, ini C0 min A0, dan jadi panjang begini. A per A0, B0 min C0, B per B0, C0 min A0, C min C0, A0 min B0 sama dengan K1. Jadi grafiknya sepanjang ini versus T. Persamaan persamaan terintegrasinya. Itu yang orde 3 tipe 3. Bagaimana mendapatkan ini? Saya tidak akan jelaskan detail seperti yang lain ya. Anda silahkan belajar. Sepertinya ini agak tadi karena parsial Anda kan di kalkulus, di matematika kimia kan tidak sampai ke integral parsial. Jadi kalau kita belajar itu nanti terlalu banyak yang harus kita pelajari basicnya. Sebenarnya ada metode yang lain pakai semacam komutasi atau komutator itu, tapi juga kita tidak mendapatkan itu. Dan saya kira nanti di reaksi juga yang penting kita mendapatkan persamaan ini. Saya kira itu di orde 0, 1, 2, 3 sudah selesai ya. Nanti kita tinggal coba kita lihat di aplikasinya seperti apa. Yang penting itu sebenarnya. Tapi secara kurikulum, secara mata kuliah, Anda harus mendapatkan cara. Jadi di silabusnya itu saya harus menyampaikan bagaimana Anda mendapatkan persamaan terintegrasinya. Tetapi nanti di kinetika itu adalah bagaimana Anda menggunakan persamaan terintegrasinya. Itu makanya saya minta waktu, saya harus menyampaikan bagaimana matematikanya atau kalkulusnya untuk mendapatkan persamaannya. Tapi nanti di ujian maupun nanti saya tidak akan tanyakan itu.
Saya akan tanyakan bagaimana Anda menggunakan persamaan. Tapi secara kompetensi Anda harus saya beri atau kita harus belajar tentang bagaimana mendapatkan persamaan. Kemudian tambahan itu biasanya kita mengenal juga namanya reaksi orde tinggi. Orde tinggi itu ya sebenarnya satu reaktan tapi ordenya bisa 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, itu kalau mau disingkat jadi orde N di sini. Ini paketnya, jadi ada tambahan biasanya orde tinggi. Jadi misalnya kalau Anda punya A jadi produk A pangkat N di sini ya. Jadi DA per DT K sama dengan A pangkat N. Maka DA per DT sama dengan K kali A pangkat N. Maka tinggal seperti kemarin, Anda tinggal geser saja. A pangkatnya ke sana, DT-nya pindah ke sana. Kemudian jadi seper A pangkat N K DT. Dan Anda integrasikan seperti kemarin biasa, maka Anda akan mendapatkan ini persamaannya. Jadi A pangkat 1 min N, min A pangkat dari N 1 sampai N ya. Kemudian A, N min 1 KT. Atau kalau mau di lengkapi ya, jadi ini jadi 1 min N log ini log karena ya, karena 10 pangkat ya. Min log A0 sama dengan log N min 1 A. Kemudian log AT per A0 sama dengan seper 1 min N log N min 1 A AT, atau sama dengan log AT per A0 sama dengan 1 min N log N min 1 AK. A-nya itu bisa ada, bisa tidak ya. Kemudian sama dengan 1 min N log T. Apa yang menarik di sini, Anda bisa dapatkan grafiknya, ini sumbu Y-nya, jadi log AT per A0 sumbu Y, log T itu sumbu X, maka Anda bisa mendapatkan 1 per 1 min N itu sebagai slope-nya, sebagai gradiennya. Artinya kalau Anda tahu gradiennya, Anda bisa tentukan nilai N-nya atau ordenya berapa. Nah, ini bisa berlaku untuk orde berapapun. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau yang tadi itu kita hanya bisa tahu orde 1, orde 2, orde 3, atau orde 0 ya. Tapi kalau ini bisa berlaku untuk orde berapapun. Tetapi untuk reaksi yang benarnya seperti ini. Satu reaktan saja. Jadi satu reaktan dengan orde tertentu ya. Maka kita bisa tentukan nilai N-nya, ordenya dengan persamaan ini untuk nilai N berapapun. Nah, bukan hanya untuk 0, untuk 1, untuk 2, atau untuk 3. Ini bisa, jadi Anda bisa tentukan reaksi untuk satu reaktan seperti ini. Nah, ini biasanya kita kenal dengan nama reaksi orde tinggi. Nah, ketika Anda ada persamaan seperti ini ada yang menarik, yaitu kita punya AT per A0. Nah, AT per A0 itu biasanya adalah nanti muncul yang selanjutnya, itu adanya waktu paruh. Waktu paruh itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk konsentrasinya tinggal separuh dari setengahnya dari mula-mula. Atau kalau di bahasa di depan sini ya, berarti AT-nya itu setengah dari A0. Atau A0-nya 2 kali lipat dari AT, ya kan? Jadi kalau mula-mula 10 mol, maka tinggal jadi 5 mol. Jadi A0-nya itu 10, AT-nya 5. Artinya ini tetap log AT per A0-nya tetap berapa? Tetap setengah gitu maksudnya. Nah, ini yang jadi memudahkan kita dalam dalam menghitung ya, karena ini tetap. Jadi AT per A0-nya itu tetap. Itu setengah. Yang berbeda apa? Yang berbeda T-nya. T-nya namanya jadi T setengah atau waktu paruh tadi. Nah, maka kemudian muncul persamaan. T setengah sama dengan 2 N-1 N1 N-1 A0 N1 K. Nah, kalau Anda tahu T setengahnya, maka akan kita bisa tentukan juga nilai N-nya gitu. Nanti ada juga saya jelaskan ya, nanti metode menghitung N melalui waktu paruh.
Gitu. Jadi nanti, tapi sekali lagi ini berlaku untuk ini ya, untuk yang order tinggi begini. Jadi ini reaksi yang satu reaktan begini itu bisa diselesaikan dengan order tinggi seperti ini, atau bisa menggunakan metode waktu paruh. Jadi nanti akan muncul reaksi atau metode waktu paruh. Jadi kita bisa menentukan nilai n jika kita bisa menghitung atau menentukan waktu paruhnya. Itu, jadi ini beberapa metode cara untuk menghitung n. Pakai order tinggi bisa, pakai waktu paruh bisa. Selain order yang tadi yang 0, 1, 2, 3. Nah, waktu paruh ini juga n-nya bisa macam-macam, bisa tidak terbatas hanya 0, 1, 2, dan 3. Oke, itu teoretikalnya, teori matematisnya yang harus saya sampaikan, sampai ke persamaan terintegrasi yang nanti akan kita gunakan sebagai dasar untuk menentukan orde dan konstanta suatu reaksi. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya kasih contoh soal dan bagaimana pengerjaannya.